Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Perkara penting yang harus kita miliki dalam hidup di dunia ini adalah keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ibadah yang kuat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan kita di dunia dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi pelopor pergerakan tauhid yang telah meneladani kepada kita semuanya perjuangannya untuk mendapatkan tauhid, mendapatkan Tuhan, mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan segala petunjuk-petunjuk Allah yang diberikan kepadanya. Dan pada akhirnya beliau juga memperoleh keyakinan yang sangat kuat, sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari Baginda Ibrahim alaihissalam ingin menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga ingin membelajarkan keluarganya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibawalah keluarga Nabi Ibrahim, istri dan anaknya, padahal anaknya masih kecil ya. Dibawa ke dekat Masjidil Haram. Notabene di situ belum ada asbab-asbab kemakmuran dan kehidupan ya. Nah, disitulah kemudian Nabi Ibrahim menitipkan istri dan anaknya ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat tidak ada tetangga yang diserai untuk membantu mengawasi gitu ya. Dia menyerahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di suratul Ibrahim ayat 37 kita mendapatkan Allah berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, aku tinggalkan, aku tempatkan ya, inni askantu min dzurriyyati ya, anak dan keturunanku, istriku ditinggalkan di situ. Biwadin ghairi dzi zar'in, di mana di tempat itu tidak ada buah-buahan, tidak ada air ya, kering. Inda baitikal muharram, yaitu dekat Masjidil Haram ya, dekat Baitul Haram. Nah, di sana maka Nabi Ibrahim mendoakan, Rabbana liyuqimus sholata. Ya Allah, maka berikanlah kepada mereka kemampuan untuk menegakkan sholat ya, liyuqimus sholata. Jadi doa Nabi Ibrahim kepada keluarganya di lembah yang tak ada sebab kehidupan, karena tidak ada buah-buahan, tidak ada tanam-tanaman itu ya, air pun kering gitu ya. Doanya pertama tetap adalah doa agar supaya keturunannya itu dapat menunaikan sholat, dapat menjaga sholatnya ya. Itu inda baitikal muharram, karena tempatnya itu di dekat haram ya, Masjidil Haram. Nah,
Ini contoh pertama yang harus kita garis bawahi. Bagaimana pendidikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam pertama-tama adalah pendidikan tauhid. Mengapa? Karena mereka diserahkan kepada Allah di lembah yang tidak ada sebab kehidupan. Mereka tidak diserahkan kepada makhluk, ya, tidak diserahkan kepada tetangga untuk mengasuhnya, tidak diserahkan kepada orang tua, orang di sekitar situ, ya. Tidak ada makhluk yang menjadi sandaran dalam hal ini. Ini pertama pendidikan tauhid yang diberikan. Dengan pendidikan tauhid langsung itu, maka nanti ya istri dan anak-anak baginda Ibrahim akan langsung ya berhubungan dengan Allah. Kita tahu bagaimana peristiwa Safa dan Marwah ya. Pada saat Siti Hajar itu akan menetei putranya karena kering, kerontang ya. Dia sendiri ngelak ya. Anaknya juga ngelak, dia minum tapi teteknya kering ya, karena lama gak mendapatkan air ya. Sekarang kalau air saja sulit, bagaimana dengan makan ya? Allahu Akbar. Keadaan yang seperti itu apabila kita bayangkan dalam kehidupan seperti sekarang ini, bagaimana ya? Maka Siti Hajar dia dari Safa melihat di Marwah ada bayangan oase, bayangan air. Padahal itu adalah pasir yang tersengat matahari sehingga kelihatan seperti onggokan air ya. Maka dicari di Marwah. Di sana ternyata tidak ditemukan. Kemudian dari Marwah kelihatan, oh di Safa ya, mungkin di sana ada. Begitu sampai 7 kali. Inna Safa wal Marwa min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Begitu ya. Jadi dalam hal ini nanti kemudian menjadi risalah haji, ada sa'i dan seterusnya kan. Sebenarnya napaktilas perjuangan Siti Hajar ketika dia lari-lari untuk mendapatkan air ya. Harapan-harapan kepada makhluk masih tetap ada dalam diri Hajar ya, bahwa ada orang yang bawa banyu, ini sudah darurat ya, tetap ada. Tetapi kemudian setelah 7 kali bolak-balik, kondisinya juga sudah lelah, sudah capek, maka kemudian harapan kepada makhluk pupus, bersih hatinya. Sekarang tinggal berserah diri kepada Allah ya. Berserah diri hanya kepada Allah. Di saat harapan kepada makhluk sudah pupus dan hatinya bersih, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Ismail masih kecil gitu ya, diletakkan ya, direndahkan dan kakinya menyentuh ke tanah, maka sentuhan daripada kaki Ismail ini telah menyebabkan adanya mata air yang kemudian lama kelamaan membesar menjadi sumur Zam-Zam. Ini luar biasa, adalah merupakan pendidikan tauhid seorang Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ juga bagaimana Siti Hajar itu dengan segala pengorbanannya ya, dia bersabar, bertauhid kepada Allah, akhirnya Allah berikan juga itu ya, air di situ. Lama kelamaan dengan adanya air itu, maka apa yang terjadi, banyak sekali burung-burung ya yang mendekati lokasi itu. Nah, ini kemudian dibaca oleh banyak orang.
wah ini banyak sekali burung di sana, berarti pasti di sana ada air gitu ya. Itu salah satu teori untuk mengetahui air di sana saat itu ketika banyak burung-burung berterbangan di atasnya gitu ya. Itu bagian dari doa baginda Ibrahim, yaitu waj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim ya. Jadi doanya Nabi Ibrahim itu liyuqimus sholata waj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah ya Allah hati-hati sebagian manusia ada kecenderungan untuk kepada mereka. Ya, itu artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ya, mengabulkan doanya Nabi Ibrahim, akan ada orang yang punya perhatian kepada keluarga Nabi Ibrahim. Karena apa? Karena dengan adanya doa itu Allah memberikan asbab adanya air, dan kemudian orang pada berdatangan ke situ pada minta izin kepada Siti Hajar, minta izin, untuk mendapatkan air dan seterusnya. Akhirnya banyak orang yang kemudian ingin berdomisili di situ, ya. Dan begitu seterusnya, banyak orang, banyak perkampungan di situ. Karena apa? Doanya Nabi Ibrahim itu, ya, supaya banyak orang yang memberi perhatian kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Itu asbab doa daripada Nabi Ibrahim alaihi salam, gitu ya. Kemudian tidak hanya itu, warzuqhum minas samarati, berikanlah rizki kepada mereka buah-buahan. Di mana pada saat itu kalau kita lihat tanah Arab itu kan tanah kering, pegunungan, bebatuan ya, nggak ada tanaman-tanaman. Kok minta buah itu bagaimana? Bagaimana minta buah di tanah yang kering kerontang ya? Nah, ini karena Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya, mungkin kalau kita bingung juga ya bagaimana caranya kan. Tetapi kemudian dengan izin Allah, maka Allah Subhanahu wa taala hantarkan buah-buahan banyak ke situ ya, dari kampung jauh yang datang ke situ membutuhkan air, membawa buah. Dan apalagi sampai sekarang ini ya, di negeri Arab nanti kalau Anda naik haji atau umroh ya, Anda akan temukan berbagai macam jenis buah-buahan yang di situ tidak ada, tapi Allah datangkan juga dari berbagai negara ya ke situ. Itu merupakan salah satu doanya Nabi Ibrahim yang dikabulkan. Karena Nabi Ibrahim luar biasa ya. Beliau itu adalah sosok seorang yang sangat memikirkan daripada kemakmuran negara bahkan ya. Seorang yang memikirkan bagaimana bangsanya aman. Nabi Ibrahim selalu berdoa, wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila adzabi jahannam wa bi'sal masir. Doa Nabi Ibrahim ini yaitu dia mendoakan supaya negara ini aman. Ya, bagaimana tidak ya, doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah bahwa negeri Arab ya termasuk negara yang aman, terutama di sekitar Mekah ya, yang didoakan di dekat Masjidil Haram. Luar biasa doa Nabi Ibrahim. Bahkan yang mendapat barokahnya itu tidak hanya orang mukmin ya. Sebenarnya doanya itu kan berikanlah buah-buahan mereka ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tetapi Allah mengabulkan doanya tidak hanya sekedar orang-orang yang beriman ya. Qala man kafara fa umatti'uhu qalila summa attarruhu ya ila adzabin nar
Jadi doanya Nabi Ibrahim sebenarnya ditujukan kepada orang-orang mukmin. Berikanlah kepada mereka kesejahteraan dengan buah-buahan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi Allah menambah pengkabulan doanya. Orang-orang yang tidak beriman pun saya berikan. Wa umatniuhu qalila. Tapi sebatas sedikit ketika dia hidup di dunia. Summa atorhu ila ada bi jahannam. Ya. Kemudian setelah itu dipaksa dia masuk neraka. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Jadi di dunia itu sifat Rahman dan Rahim Allah. Rahman itu artinya Allah punya belas kasihan yang diberikan kepada siapa saja, mukmin dan tidak mukmin diberi semuanya, gitu ya. Tapi nanti Rahim Allah Subhanahu wa taala, sifat Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman di hari kiamat, ya. Mereka tidak mendapatkan bagian sedikit pun di hari kiamat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan bagian di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.